Kita hidup di era di mana bank tidak lagi dinilai dari laba. Hari ini, publik, regulator, dan investor bertanya lebih jauh. Dari mana bank dapat laba itu? Siapa yang terdampak atas laba itu? Dan risiko apa yang sedang ditinggalkan untuk generasi berikutnya? Disinilah ESG dan green banking hadir. Namun pertanyaannya sederhana dan krusial. Apakah ESG hanya kewajiban, kepatuhan, atau justru sumber nilai bisnis jangka panjang? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Sahabat, ESG singkatan dari Environmental, Social, dan Governance. ESG bukan hadir sebagai produk baru atau divisi tambahan. ESG adalah kerangka berpikir bagaimana bank menilai risiko lingkungan, risiko dampak sosial dari pembiayaan, dan kualitas tata kelola dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Sementara green banking adalah praktek konkret dari prinsip ESG. Mulai dari pembiayaan ramah lingkungan, efisiensi energi, operasional, hingga kebijaksanaan kredit yang berkelanjutan. Masalahnya di banyak institusi ESG masih dipahami sebagai laporan tahunan, checklist regulator, dan materi presentasi untuk investor. Padahal ESG harus berbicara tentang kelangsungan hidup dari bank itu sendiri. Sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa ESG hari ini memang didorong oleh regulasi. Ada kewajiban yang diberikan atau yang diwajibkan oleh regulasi berupa kewajiban tentang laporan, ada standar yang berkelanjutan, dan ada tekanan-tekanan reputasi yang berkaitan dengan ESG. Dalam konteks ini, ESG sering diposisikan sebagai beban administratif. Jadi, dewasa ini memang ESG sering diposisikan sebagai beban administratif belaka. Seperti laporan yang disusun, indikator yang harus dipenuhi. Namun proses bisnisnya harus tetap ada. Green banking pun kadang-kadang berhenti hanya pada simbol-simbol. Misalnya ada suatu kebijakan di kantor tentang kantor yang bebas plastik. Saya pernah mengalami ketika saya bekerja di satu perusahaan, ada komisaris independen kita yang melarang menggunakan botol plastik. Tapi saya tidak pernah mendengar kebijakan dalam pengambilan keputusan yang berbau green banking. Green banking kadang-kadang juga dipahami hanya sebagai simbol kampanye nanam pohon di daerah-daerah tertentu, atau produk-produk hijau, padahal porsinya sangat kecil. Kepatuhan itu memang penting, namun
apabila ESG hanya berhenti di sana, maka ESG hanya akan menjadi biaya, bukan investasi. Maksud saya, apabila ESG hanya berhenti sebagai simbol dan dirasakan hanya sebagai beban administratif dari perusahaan, maka ESG hanya akan menjadi biaya saja, bukan investasi. Dan yang lebih berbahaya, ketika krisis datang, ESG yang semacam ini tidak akan memberikan perlindungan apapun, tidak akan memberikan warning, apalagi perlindungan. Bagaimana dengan bank yang melihat ESG sebagai nilai bisnis? Bank yang melihat ESG sebagai nilai bisnis akan menempatkan di jantung pengambil keputusan. Contohnya sederhana. Risiko iklim akan dibaca sebagai risiko kredit jangka panjang. Dampak sosial dilihat sebagai stabilitas dari portofolio. Memang portofolio perkreditan itu sangat bergantung dari stabilitas sosial, sehingga bankers harus melihat dampak sosial terhadap portofolio kreditnya. Begitu juga dengan tata kelola yang kuat akan menjadi perlindungan reputasi dan hukum dari bank tersebut. Malah apabila kita memanage dengan baik, dapat menjadi early warning atau peringatan awal sebelum terjadi hal-hal yang merugikan dari perbankan itu. Bank yang seperti ini tidak akan bertanya, bagaimana ESG akan membantu kami? Dan bagaimana ESG akan menghindari kredit bermasalah di masa depan? Bank tidak yang menilai atau bank yang melihat ESG sebagai nilai bisnisnya tidak akan bertanya hal seperti itu. Bank yang melihat ESG sebagai nilai bisnis akan mendapatkan hasilnya yang nyata. Misalnya kualitas asetnya akan lebih terjaga, biaya risikonya akan menjadi lebih rendah, dan proses pendanaan globalnya akan lebih luas, serta kepercayaan publik akan lebih kuat. Karena di sini ESG bukan lagi soal hijau atau tidak hijau. ESG adalah soal banking yang lebih cerdas, tahan terhadap krisis, dan mempunyai misi jangka panjang terhadap bank tersebut. Ya, saya percaya bahwa implementasi ESG akan tidak mudah, karena tantangan terbesarnya adalah data yang belum memadai, SDM yang belum terbiasa membaca risiko non-financial, serta adanya tekanan-tekanan target jangka pendek. Dan yang sering kita dengar, banyak godaan greenwashing. Namun disinilah ujiannya. Bagaimana kepemimpinannya perbankan akan muncul. Karena ESG menuntut keberanian dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin bank harus berani menolak bisnis yang tampaknya indah pada hari ini, tampaknya menguntungkan pada hari ini, tapi tidak memikirkan tentang keberlanjutannya untuk esok hari. Di sini pemimpin bank harus berani memutuskan keadaan-keadaan yang seperti itu. Pada akhirnya ESG dan green banking memaksa kita untuk jujur. Apakah bank hanya ingin tumbuh dengan cepat,
atau ingin bertahan dengan lama, ingin bertahan dengan fondasi yang lebih kuat. Kepatuhan membuat bank akan lulus pada hari ini, akan lolos pada hari ini, dan akan membawa nilai bisnisnya, membuat bank akan tetap relevan dalam segala situasi. Sekali lagi saya katakan bahwa ESG bukan lagi soal hijau. ESG adalah soal kebijaksanaan dalam mengambil risiko. Dan green banking adalah cara baru memahami masa depan dari bank itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.